السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آل بيته السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد، فاتقوا الله يا المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما شاء الله. Allahumma sayyiban nafi'ah. Tidak ada yang mau pulang sekarang. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan. Alhamdulillah atas segala mudarat yang dihindarkan. Pada subuh ini kita masih diberi Allah nikmat berada di tempat yang baik ini. Di munasabah yang mulia ini, salat subuh kemudian dilanjutkan dengan mengaji yang mudah-mudahan mengingatkan kita kepada ilahi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para ahli bait, para sahabat, dan para tabi'in, serta siapapun yang setia di jalannya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan syafaat bagi kita dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat. Ma'asyal kiram, masih melanjutkan fiqhul adiyati wal azkar. Di antara yang dihindari oleh seorang hamba, seorang manusia, adalah gangguan atau penyakit yang diakibatkan oleh sihir, guna-guna, dan pandangan hasad atau disebut dengan ainul hasid, yaitu pandangan mata orang yang hasad kepada kita. Dan subhanallah, hasad ini boleh dikatakan sangat banyak, dan ain itu memang terjadi. Seperti kata Nabi SAW, wal ainu haq. Ain itu hak. Lau kana syai'u yasbiqul qadara lasabaqathul ainu. Andainya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain bisa mendahulunya. Tapi karena tidak, maka tidak. Ma'asyar kiram yang diberkati Allah SWT. Dan sihir serta hasad adalah dua-dua perkara yang tak patut ada pada seorang mukmin. Nabi menyebutkan sihir sebagai salah satu dari minas sab'il mubiqat. Satu dari 7 mubiqat yang menghancurkan, membinasakan. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa sahir hukumannya adalah dilenyapkan. Kalau orang murtad misalnya dihukum dengan hukum mati, tapi sebelum itu disuruh bertaubat. Tapi kalau tukang sihir, kata para ulama, tidak perlu disuruh bertaubat. Artinya itu antara dengan Allah saja. Sedangkan dalam hukum yang berlaku, dia itu memang harus dihilangkan. Tapi bukan kita yang menghilangkannya, nanti kita pula yang hilang. Nah, jadi tentu saja yang melakukan ini adalah para aparat yang diberikan amanat untuk melaksanakannya. Sebab mudaratnya
mudaratnya a'udzubillah luar biasa. Sampai-sampai manusia paling durjana di dunia minta bantuan, minta bantuan tukang sihir. Cuman anehnya dia ngaku jadi Tuhan, tapi minta tolong sama sama makhluk. Allah musta'an. Itu Fir'aun. Minta tolong pada sihir untuk menentang dakwah para Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi nyata bahwa sihir itu memang mendatangkan mudarat. Nah, kemudian hasad itu juga tak boleh ada dalam qalbu al-mu'min. La yastami'ul hasadu wal iman. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, tidak mungkin bersatu atau bertemu dalam satu jasad itu iman dan hasad. Iman dan hasad. Sebab bila salah satunya ada, hasad datang, iman terbang atau hilang. Dan bila iman kokoh, maka hasad pun harus meninggalkan tempat itu. Jadi tidak mungkin iman dan hasad bersatu dalam hati seseorang. Kalau ada hasad, berarti dia sedang tidak beriman. Kalau dia sedang beriman, tidak mungkin hasad. Cuman masalahnya dalam setiap tubuh itu ada bibit hasad. Ada bibit hasad yang menyebabkan kita hasad itu banyak. Tetapi amal karim, seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, amal karimu fayukhfihi. Orang yang akhlaknya mulia, dia akan pendam, akan dia padamkan hasad itu. Wa amal laim fayubdihi. Tapi kalau orang yang buruk perangainya akan terlihat dalam bicara, terlihat dalam tindakannya. Orang yang baik, enggak. Walaupun hatinya mengatakan, mana pula dapat Ustaz ini mobil baru di misalnya. Sah? Tapi tidak akan menjadi fitnah. Tapi orang yang buruk, tuh tengok, mobil ganti-ganti terus. Mobil orang ganti kok antumnya risau. Nah, kan itu jadinya. Orang menikmati awak tersakiti. Orang menikmati kita yang tersakiti. Akhirnya dia ingin pindahkan kasakitnya itu pada orang lain. Nah, sakit itu sehingga terjadi pada ain. Yang kadang-kadang mencelakai orang yang dia hasadi tadi. Orang yang dia hasadi tadi. Namun Allah SWT dengan hikmahnya, dengan nikmatnya dan sayangnya kepada para hamba, khususnya orang beriman, Allah berikan sebab-sebab yang dengannya bisa menghindari gangguan sihir dan hasad tersebut. Gangguan sihir dan hasad. Dan sebab ini teruji dan barakah serta bermanfaat untuk menghindari keburukan orang-orang tersebut. Baik tukang sihir maupun tukang orang hasad tadi. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan atau menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid 10 sebab yang dengannya kita menghindari sihir dan hasad tadi atau al-ain. Yang pertama adalah at-ta'awudz billahi min syarrihi wa tahassunu bihi wal laja'u ilaihi. Yaitu minta perlindungan kepada Allah. At-ta'awudz, selalu berta'awuz, mengucapkan a'udzubillah atau doa-doa yang di dalamnya minta perlindungan kepada Allah SWT. Karena kalimat at-ta'awuz itu adalah al-hurubu min syai'in takhafu ila man ya'simuka wa yahmik. Lari dari sesuatu yang kau takuti kepada yang dapat melindungi dan menjaga. Tentu saja yang bisa melindungi dan menjaga kita daripada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La hafidha lil abdi wa la mu'idha lahu illallah. Tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa menjaga
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala suka bila seandainya seorang bersandar hanya kepadanya. Dia tidak butuh pada yang lain. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah cukup baginya. Makanya dalam doa-doa kita sebelum ini, ketika keluar rumah, kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Mendengar kita baca itu syaitan menghindar. Dia katakan, laqad uqita wa hudit. Kamu telah dijaga dan telah diberikan hidayah. Sehingga syaitan tak mendekati. Kecuali kita dalam kehidupan itu atau hari itu melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada syaitan lagi. Tapi kalau seandainya kita istiqamah dan tetap dengan amal yang saleh, menjaga ibadah kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah, syaitan akan menghindar. Termasuk kita ketika masuk rumah, baca Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna. Syaitan juga tak ikut masuk dengan kita. Masuk ke dalam tempat yang memang suka syaitan di dalamnya. Tapi kalau kita masuk dengan A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith, syaitan terpaksa harus tidak bisa ikut masuk padahal tempat dia. Ayo bayangkan. Tapi begitulah kekuatan at-ta'awudz billah. At-ta'awudz billah. Atau anak-anak kita, khususnya di pagi dan petang, di saat syaitan sedang berlalu lintas, mengatur barisan untuk menyerang. Maka kita juga berta'awuz untuk Allahumma inni u'idzu bika nafsi wa ahli wa mali. Nah, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu untuk diriku, keluargaku, dan harta. Dan hartaku. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, siapa yang mulazam dengan tahassun, dengan ta'awuz billahi tabaraka wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah atau tidak perlu merasa khawatir dan takut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka surat ini, Al-Mu'awwizat ini, disunahkan dibaca di pagi dan petang. Dan di ujung-ujung salat fardu kita. Itu minimal. Pagi petang kita baca, kemudian di selesai salat fardu kita baca, menjelang tidur pun kita baca. Karena memang kita butuh. Katakan aku minta perlindungan kepada Allah yang memiliki waktu subuh dari segala kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Dari segala kejahatan makhluk yang ciptakan. Dan dari kejahatan sesuatu yang datang di malam hari. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus di buhul-buhul. Ibu-ibu ini banyak tukang sihir ya. Hah? Iya ya. Cuma tengok, kalau sihir tukang sihir itu pasti ibu-ibu yang terkenal. Kalau dulu masa kecil-kecil dulu ada nenek. Oh ya masih ingat rupanya. Bulan Ramadan biasa diputar itu ya. Ya. Jadi pengantar ibu-ibu sedang memasak. Ya. Ceritanya nenek lampir. Akhirnya pas malam takut pergi ke masjid. Allah musta'an. Nah, iya memang ibu-ibu. Sehingga di dalam Quran pun juga unsyarrin naffatsati fil 'uqad. Wanita-wanita tukang sihir yang menghembus di buhul-buhul. Nah, ada selain nenek lampir lagi? Apa lagi? Nggak apa lagi ya? Itu yang paling terkenal ya. Tapi rata-rata memang cerita bahkan dalam kisah-kisah
Bahasa Arab pun kalau cerita sihir mesti ada nenek di situ. Ada nenek di situ. Jadi mau perempuan. Allah musta'an. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasad. Orang yang hasad. Apabila datang hasadnya. Ini kalimat apabila datang hasadnya berarti hasad itu bisa dihilangkan. Bisa ditekan. Itulah makna, itulah sebabnya kata Syekhul Islam tadi, hasad itu bibitnya ada pada setiap tubuh. Ma min jasadin illa wa fihi hasad. Tidak ada satu pun tubuh kecuali di dalamnya ada bibit hasad itu. Ammal karim, yang mulia, orang yang bagus akhlaknya, dia akan tekan. Dan tidak akan dia bukakan. Tidak diberi kesempatan bagi syaitan untuk mencelakai orang lain dengan hasadnya. Wa ammal laim, orang yang buruk, dia akan perlihatkan dan terlihat dalam tindakan dan dalam kata-katanya. Nah ini kaum muslimin sebab pertama yang Allah jadikan untuk menghindarkan diri kita dari kejahatan hasad, dari kejahatan sihir. Siapa yang mulazamah ini, insya Allah Allah pelihara dari hal tersebut. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, taqwallahi wa hibduhu inda amrihi wa nahyihi. Yaitu selalu bertakwa kepada Allah dan menjaganya saat dia memerintah atau saat dia melarang. Jadi istiqamah dengan perintah dan larangan Allah. Karena takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Faman ittaqallaha tawalla hifdhahu wa lam yakilhu ila ghairihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sendiri yang akan menjaganya dan tidak diserahkannya kepada siapapun. Wa in tasbiru, kata Allah, wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhita. Kalau kalian sabar dan bertakwa, bukan sabar aja, tapi juga bertakwa. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka itu tidak akan bermudarat kepadamu sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Ibrahim alaihissalam manusia bertakwa. Dilemparkan ke dalam api, datang Jibril menawarkan bantuan. Jibril, orang saleh. Ia bukan Walid yang dibayarkan wajahnya, bukan. Ini Jibril, kecepatannya seperti hitungan detik, kecepatan cahaya. Tapi Ibrahim enggak. Dia nak buktikan, saya enggak butuh kamu Jibril. Jibril tersinggung? Enggak. Kalau sempat preman yang nawarkan tersinggung ya. Nah, kalau Jibril enggak. Karena dia tahu Ibrahim tawakalnya kepada Allah adalah tawakal orang yang bertakwa. Makanya amma ilaika fala, kepadamu enggak butuh. Walakin ilallahi fana'am. Pada Allah saya butuh. Hanya apa? Memang Allah yang menangani langsung masalahnya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu Allah firmankan kepada api. Berarti api bisa mendengar rupanya. Kami katakan kepada api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Bukan dingin yang tidak menyelamatkan. Dingin bisa juga mematikan. Dingin yang menyelamatkan. Wassalaman ala Ibrahim. Walhamdulillah. Nabi kita alaihissalatu wassalam, ketika di malam hijrah, Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang Quraisy bersepakat dengan makar yang luar biasa untuk membunuhnya dengan cara membagi-bagi darahnya di semua kabilah. Maksudnya gimana? Mereka utus dari setiap kabilah seorang pemuda yang terlatih
Dan mereka akan membunuh Nabi serentak. Karena kalau yang lebih dulu kan dia yang menanggung. Ini tidak serentak. Akhirnya darah Nabi itu menurut rencana dan makar mereka akan ditanggung oleh semua kabilah Arab. Otomatis Quraisy tak akan mampu memerangi, Bani Hashim tak mampu memerangi semua kabilah Arab. Mau tidak mau menerima tebusan. Mau tidak mau menerima tebusan. Itu rencana mereka. Kita tidak akan perang dengan Bani Hashim. Karena mereka tak akan mampu berang melawan kita. 40 kabilah berkumpul. Lawan satu. Lagipun Bani Hashim hanya motivasi. Membelanya motivasi suku. Bukan motivasi jihad fi sabilillah. Nah, karena mereka bukan orang belum beriman pada Nabi alaihissalam semuanya, cuman karena kesukuan tadi. Jadi oleh sebab itu, tapi Nabi tawakal Allah SWT. Akhirnya apa? Nabi keluar di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak melihatnya. Jelas ya? Berarti ada lemu Nabi ya? Bisa dititiskan? Tidak. Karena mukjizat, karena karamah bukan sesuatu yang diajarkan dan dipelajari, tapi khusus diberi. Oleh siapa? Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau ada yang mengajarkan karamah atau membangga-banggakan karamah, itu sebenarnya sihir yang dibalut dengan sorban para wali-wali. Wali-wali, kadang-kadang wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan. Sekarang waliur rahman kan ciri khasnya karamah yang sebenarnya itu, yang wali Allah itu satu, mereka bukan keahlian yang dipelajari. Yang kedua, itu hanya khusus diberi, bukan diminta pada umumnya. Tapi diberikan. Yang ketiga, tidak dipelajari. Yang keempat, tidak bisa diwariskan. Yang kelima, tidak pernah dibangga-banggakan. Kalau ada yang masih, kamu dah bagaimana karamahnya? Lalu tunjukkan turun rantai dari langit. Kayak Naruto. Kan ada rantai hijau dari langitnya. Tidak pernah dengar Naruto? Sama, saya tidak juga. Nah, atau bisa menghilang di balik cahaya. Jadi seolah-olah karamah itu kehendak kita. Padahal karamah itu adalah kehendak Allah Tabaraka sama mukjizat. Nabi alaihissalatu wassalam, mukjizatnya itu pemberian Allah SWT. Tidak dalam segala keadaannya beliau, saya punya mukjizat. Kalau dia kehendaknya, menurut tuan-tuan, mau tidak Nabi bersusah-susah untuk sembunyi dulu di gua? 3 malam pula di situ, kelam-kelam. Dalam keadaan ketakutan. Apa salahnya? Kalau komat kami sampai ke Madinah. Lebih cepat dari Boeing. Lebih cepat dari Boeing. Apa salahnya Jibril datang? Daripada susah-susah kamu diburu-buru oleh orang sampai Suraqah hampir dapat membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Enggak. Makanya Jibril datangkan Burak. Selesai sampai ke Madinah. Seperti di malam Isra dan Mi'raj. Jadi masalah ini kaum muslimin harus diketahui oleh kita. Jangan gampang tertipu. Asal ada orang buat kejadian luar biasa, otomatis jadi wali. Otomatis jadi wali. Akhirnya nanti tonton itu yang masuk tertipu masuk surga nanti tiap hari itu. Masuk surga setiap hari. Pokoknya dionggok sampah kota Baghdad. Jadi tiap hari asal malam datang malaikat jemput masuk surga. Menjelang subuh balik lagi. Mana ada orang bolak-balik ke surga? Orang kalau udah masuk surga tidak mau keluar lagi, ngapain antum? Makanya di sini perlu ilmu. Datang cahaya terang di tengah malam di padang Sahara. Lalu dari balik cahaya ngomong, "Ya Abdul Qadir."
yani Al-Jilani. Naam. Innani ana rabbuk. Aku adalah Rabbmu. Istami' lima yuha ilaik. Dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Masya Allah. Yang tak berilmu siap laksanakan ya. Akhirnya diberikan wangsit. Bukan wahyu. Wangsit. Dia kira itu adalah wahyu dari Allah SWT. Apa alasannya? Karena ada cahaya. Ini kan masalah nur ini jadi bahasan utama orang-orang sufi ini ya. Pokoknya serba nur semua ya. Nur Muhammad, nur Allah. Bergabung jadi nur saya. Hebat pula dia. Jadi nur Allah, nur Muhammad digabungkan menjadi nur Dasman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena banyak yang tak berilmu, banyak pula yang tertipu. Kalau tengok likersnya, subscribersnya, Masya Allah lumayan. Banyak pada kita. Jadi kaum muslimin dan muslim. Apa sebab? Orang tak berilmu suka yang aneh-aneh tadi. Suka yang ganjil. Ganjil dikiranya itu adalah kewalian. Naam, kewalian tapi kewalian syaitan. Tapi untunglah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang berilmu tentang agama ini, ya beliau juga penulis kitab Al-Ghunyah. Ya kalau kita lihat apa yang ada di kitab Manaqiban yang sering baca di Indonesia dengan apa yang ada di kitab beliau, jauh panggang dari api. Lain yang digambarkan, lain di hakikat yang sebenarnya. Jadi cerita-cerita kayak cerita Abu Nawas. 1001 malam. Itulah kira-kira model Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam pandangan banyak orang sufi. Padahal keadaan beliau bukan seperti yang ada dalam itu. Sama dulu. Masih ingat tonton film Wali Songo? Sunan Kalijogo. Awak dulu karena di pondok, karena film Islami, minta izin sama Buya. Minta izin nonton ke ADB waktu itu. Dapat izin. Walaupun sebenarnya malu-malu juga pergi nonton tuh kan. Tapi karena film Islami caknya. Kan ya, film Islam Wali Songo. Oh, ternyata itu isinya lemu-lemu isinya. Jadi tidak seperti Wali Songo yang sesungguhnya. Wali Songo persi pemain film. Persi orang-orang rimba persilatan. Jadi isinya ilmu, kanuragan, mandra, guna. Tapi waktu itu senang sekali nengoknya. Iya. Rasanya kita nak jadi wali pula. Ternyata jadi wali itu bisa diusahakan. Nah, tapi alhamdulillah ternyata begitulah. Walaupun sudah belajar di pondok kita waktu itu, tapi masih belum tahu itu adalah tipuan-tipuan syaitan. Tipuan-tipuan syaitan bahwa kita kalau sudah sampai pada derajat tertentu nanti kita bisa melakukan hal-hal yang aneh dan itu bisa dipelajari dan bisa dititiskan pada yang lain. Sehingga kalau bapaknya wali, anaknya siap-siap jadi wali, bukan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Nabi SAW ketika di Uhud, dia harusnya, kalau dia memang seperti yang digambarkan oleh orang, kewalian itu, karamah itu, mukjizat, kita sekarang sendiri. Kenapa pula sampai Nabi terperosok ke lubang, sampai berdarah, patah giginya, sampai ini, tidak bisa. Kemudian kalau memang dia wali, tahu apa yang akan terjadi besok, ngapain dia jauh-jauh pergi ke Taif? Ya, jemput lemparan batu, sampai berdarah tumitnya. Siapa ya? Tahu dia akan dilempari batu? Enggak. Justru kenapa dia pergi berharap Quraisy tidak bisa menerima dakwah. Mudah-mudahan, ini kan Quraisy kan saudara senasab kan. Mudah-mudahan saudara sesusuan dia bisa bantu. Ternyata senasab aja apa tidak, apalagi yang sepersusuan. Jadi Nabi nggak tahu. Kalau tidak Allah beritahu. Jadi makanya kaum muslimin mukjizat, karamah bukan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang itu, baik nabi maupun wali. Tapi kalau ada yang mengklaim jadi wali bisa mendatangkan karamah menurut kehendaknya, ketahui itu ada bagian dari sihir yang dibalut dengan sorban-sorban
wali. Makanya sorbannya bisa begini, Masya Allah. Tidak nengok. Coba lah. Nah, Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang kedua tadi adalah dengan tetap berada di atas ketakwaan. Karena ketakwaan itulah di saat kita membutuhkan, Allah berikan perlindungan itu. Allah berikan perlindungan. Barangkali berapa hal yang menurut kita mustahil, tapi karena kita istiqamah dan sabar, tidak keluar dari jalur yang Allah tentukan, Allah berikan kesudahan Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan. Ya, padahal mungkin bagi sebagian mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Ada yang mengatakan itu, mustahil rasanya, Ustaz. Cuman ketika diperlihatkan, ini justru bukan mustahil yang dapat. Ini masuk prioritas. Masuk prioritas. Padahal semua orang ketika melihat ini tidak mungkin disetujui. Ini tidak mungkin disetujui. Semua mengatakan tidak mungkin, mustahil. Tapi subhanallah, Allah kan berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Yang penting antum jalankan yang Allah perintahkan, tinggalkan yang Allah larang, hindari. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang lebih tahu bagaimana cara untuk ini. Bukankah dalam pelajaran kita di dalam sirah nabawiyah kepada Nabi SAW di tahun keberapa? Tahun kelima ya, Nabi pergi umrah bersama para sahabat. Barangkali orang Quraisy mengizinkan. Karena orang Quraisy kan dalam beberapa perangan kan mereka tidak ini. Sudah tidak, setelah akhir kan perang Khandaq. Mereka tidak mampu menghadapi atau tidak bisa mengalahkan Nabi SAW. Nabi coba untuk pergi umroh bersama sahabat 1.400 orang. Tidak bawa senjata. Kecuali senjata yang biasa dibawa oleh musafir. Bukan senjata untuk berperang. Ya orang musafir kan di depan pasir tentu bawalah yang diperlukan untuk ya seperti ya pedang kan biasa dibawa. Tapi bukan untuk persenjataan perang. Sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah ya lebih kurang 70 km lebih lah dari Mekah. Perjalanan 400 kilo lebih, tinggal 60 atau 70 kilo lagi. Kan hampir sampai. Subhanallah, Allah uji kaum muslimin dengan ketaatan pada Allah dan Nabi SAW. Akhirnya apa? Mereka dihalangi masuk. Diutus Utsman bin Affan, orang asli Makkah yang disegani. Karena memang dari masa jahiliyah saja sudah baik, apalah setelah Islam. Sampai malaikat aja malu kepadanya. Orang sebaik itu. Maka diisukan Utsman dibunuh oleh orang Quraisy. Karena ditunggu-tunggu tidak balik-balik. Bertebar isu. Utsman sudah dibunuh. Akhirnya Nabi SAW panggil para sahabat dan mereka semuanya berbaiat untuk menuntut darah Utsman radhiyallahu ta'ala. Mendengar itu tentu kadar juga orang Quraisy. Karena dalam pertemuan-pertemuan selama ini mereka tak pernah menang. Akhirnya mereka utuslah utusan mereka bersama Utsman dikembalikan ke Nabi SAW, itu Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Untuk bernegosiasi. Menurut tuan-tuan, berat enggak? Awak nak balik ke kampung, nak pergi umroh sekali ke Baitullah, tiba-tiba ditolak, tak boleh masuk. Gimana kira-kira? Berat enggak? Jangankan balik kampung, kita aja yang tidak pernah menjejakkan kaki di Mekah, tidak ada kenangan-kenangan masa kecil di situ, tidak ada hubungan darah dengan orang di situ, nak berangkat tiba-tiba dihalangi. Gimana rasanya?
Makanya karena tidak enak itu, pasti tidak suka. Sampai ada yang bawa parang ke Kemenak kan. Dikira, kan ada kadang visa tidak keluar, tidak pergi haji. Dikiranya orang Kementerian Agama yang melakukan. Kan tertuduh, makanya memang subhanallah, semoga bersabar aja bapak-bapak di situ tuh. Untuk senantiasa bisa menghadapi berbagai tuduhan-tuduhan itu. Dan juga mudah-mudahan sabar juga. Jangan sampai salah gunakan wewenang dan jabatan. Kabarnya ada juga yang menyalahgunakannya. Kabarnya. Tidak usah dicari-cari. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya apa? Sudah keputusan dan perundingan ini disetujui oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Subhanallah, sepakat ahli sejarah. Zahir dari klausul perjanjian itu semuanya merugikan. Semuanya merugikan. Satu, bahwa tahun ini, sekarang ini, Nabi dan para sahabat balik ke Madinah. Balik kanan. Apa alasan? Tak ada alasan. Alasan keamanan. Kan mereka berkuasa di Mekah. Nabi teroris, tidak bawa senjata. Jumlah mereka lebih banyak. Dan mereka paham bahwa dengan masuk tanah haram, jangankan Nabi, orang jahiliyah saja tidak akan berani untuk mengeluarkan senjata. Kan masih ingat tuan-tuan? Bila masuk tanah haram, perang berhenti otomatis. Dilihat orang yang bunuh ayahnya di Mekah, dia tak akan ganggu. Dilihat orang bunuh istrinya di Mekah, dia tak akan ganggu. Karena apa? Menghormati tanah haram. Tidak ada alasan sebenarnya. Tapi Allah ingin uji. Mau tidak kita taat dengan keputusan sang Nabi alaihissalatu wassalam. Ya kaum muslimin muslimat. Bukan tidak ada yang protes. Ada yang protes tak waktu itu? Ada. Di antaranya adalah Umar radhiyallahu anhu. Sebab dalam pandangan kasat mata merugikan. Satu harus putar. Kan tanggung, tinggal sedikit. Yang kedua, orang yang dalam keadaan ihram, tiba-tiba harus membatalkan ihramnya. Kan kena denda, kena dam. Sahih? Kena dam. Kecuali dia bersyarat sebelum ihram. Banyak lagi harus mereka tanggung. Belum lagi berpakaian ihram dari Zulhulaifah. Berapa hari itu? Sepekan dalam keadaan ihram. Ini dah dekat nak sampai tiba-tiba terhalang. Berat. Tapi ini keputusan Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika diprotes oleh di antaranya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, kita dalam kebenaran tak? Iya. Iya. Kenapa kita rela saja dipecundangi seperti ini? Merugikan seperti ini. Kata Nabi SAW, ya Umar, inni Rasulullah. Ingat, saya ini Rasulullah. Kalau sempat ini salah, Allah tak akan pernah diam untuk membiarkan. Karena tidak boleh setiap sesuatu yang dilakukan Nabi salah, tidak pernah didiamkan Allah. Kalau Allah diamkan, berarti tidak. Kalau Allah diamkan, berarti tidak salah. Sebab setiap yang salah, Allah tegur. Tapi ketika tidak salah, Allah biarkan. Itulah maknanya maksum Nabi alaihissalatu wassalam. Apa klausulnya? Balik. Kecewa. Kalau ada umat Islam, ada orang Mekah yang masuk Islam, lalu datang ke Madinah, ingin bergabung dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa nak bergabung dengan Nabi? Karena di Mekah tidak aman. Orang beriman tidak mungkin aman di Mekah. Tentu dia akan lari ke Nabi alaihissalatu wassalam. Apa coba ditulis itu? Nabi tak boleh menerimanya. Siapa yang berani nanti lagi beriman? Kecuali yang memang kokoh. Ya, coba bayangkan. Di Makkah
pasti diintimidasi. Tidak bebas untuk menjalankan agama. Lalu datang hijrah ke Madinah. Minta izin bergabung dengan Nabi. Tidak boleh pula. Ke mereka, mana mereka lari? Paham tu? Tidak ada tempat berlindung. Di Makkah tak aman, Madinah tak boleh. Tidak boleh masuk. Jelas ya? Ibaratnya sekarang di Palestina, tidak aman, pergi ke negara-negara Arab, tidak boleh masuk. Ya, kan ini yang jadi isu. Auzubillah sekarang bermacam ulasan politik. Tapi tidak usah lah sekarangnya, nanti panjang bahasannya. Tapi yang jelas semua merasa lebih tahu dari yang lain. Tapi yang sebagian besar hanya koar-koar, hanya sedikit saja yang punya buktinya nyata. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, yang ketiga, Nabi SAW, sebaliknya orang Islam, orang Madinah, bila murtad dari agamanya, lari ke Mekah, maka boleh diterima oleh orang Mekah. Masya Allah. Orang murtad kan merusak Islam tuh. Boleh dilindungi oleh orang kafir. Sebaliknya, orang kafir yang masuk Islam tidak boleh dilindungi oleh orang Islam. Kayaknya zaman ini ada juga yang kayak gitu kayak masih ya. Ada ya? Ada kayaknya. Masih. Jadi orang kafir, orang murtad, misalnya di negeri Muslim, pergi ke Eropa dan Amerika, diberikan suaka. Sah? Iya enggak? Kalau sempat ada orang istiqamah di Amerika, pindah ke negeri Muslim, yang coba-coba berikan suaka. Ini terus ada juga sampai hari ini rupanya ya. Masih. Kadang memang ini cara-cara jahiliyah dari dulu sampai sekarang masih ada. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tapi Nabi SAW, ketika Allah membiarkan dia menandatangani itu, dia yakin bahwa ini benar. Walaupun zahirnya merugikan. Makanya dia tegas katakan, Umar, saya Rasulullah. Makanya, in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, tidak meleset, tidak keluar, tidak melenceng dari yang diperintahkan, la yadurkum kaiduhum syai'ah. Tipu daya mereka tidak akan bermudarat kepada kalian. Makanya orang-orang bertakwa tidak masuk serangan sihir itu kepadanya, insya Allah. Ya mungkin pernah saya ceritakan salah seorang calon presiden dulu bisa diyakinkan oleh bukan pembusuk ya, tapi penasihat pribadinya bahwa tidak perlu pakai dukun-dukun Pak. Karena itu syaratnya. Kalau mau saya jadi tim sukses, dukun tak boleh dipakai. Lalu gimana Ustaz? Semua pakai. Ada yang lebih hebat dari sihirnya dukun. Apa itu? Al-Azkar. Zikir-zikir. Pagi petang. Pokoknya zikir dalam segala keadaan. Nabi kan zikir keadaan. Alhamdulillah. Dengan izin Allah kemudian usaha beliau meyakinkan. Cuman memang tidak sebentar. Kata Ustadz tuh lebih dari 2 jam atau hampir 3 jam saya berbicara khusus 4 mata dengannya. Sebab depan orang ramai kan payah kan? 4 mata. Alhamdulillah bisa diyakinkan. Ketika berhasil menjadi presiden, Masya Allah, salah seorang induk dukun yang dari calon yang lain, Pak, Bapak pakai apa? Kok enggak pernah masuk? Kirimannya enggak pernah masuk. Di COD enggak bisa. Transfer enggak bisa. Iya, ada kiriman terus. Sambil berseloroh, Bapak itu bilang, dukun saya Mekah. Nah, dukun saya dari Mekah. Karena memang ustadznya tamatan Ummul Qura di Mekah. Dengan tauhid yang benar dan ketakwaan yang sungguh-sungguh, selalu menjaga diri dengan zikir pagi dan petang ini, insya Allah jaga. Karena inna kaidas syaitani kana dha'ifa.
Karena mereka kerjasama sama syaitan. Kalau kita kerjasama sama, wih, kerjasamanya sama syaitan. Kalau kita kerjasama sama Allah SWT. Kita bekerja karena Allah SWT. Zikir itu lebih hebat daripada mantra-mantra itu. Cuma masalahnya, yakin pendak ya. Itu masalahnya. Saya ragu. Kalau ragu, diyakinkan. Baca terus. Dan itu terbukti. Terbukti alhamdulillah. Terbukti alhamdulillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dia bilang, dukun saya dari Mekah. Jadi dukun Mekah dengan dukun sini kan beda mantranya. Ya, dukun Mekah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, qul a'udzu bil falaq, qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa wal hayyul bismillah tawakkaltu bismillah wajlaja bismillah kharajna. Sah, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana asbahna asbahna. Ini mantra dukun Mekah ya. Ya saya, maksudnya zikir-zikir nabawiyah. Nah, sedangkan enggak. Berakadabra apa artinya? Kan? Jadi enggak, tentulah kalah dengan qul a'udzu bi rabbil falaq. Nah, kalau tembus juga berarti Allah menghendaki kita diuji. Maka caranya gimana? Sabar dan bertakwa. Jangan sampai hilang agama gara-gara ujian tadi. Karena ujian kita lebih ringan dibanding ujiannya para anbiya, para nabi dan rasul. Masya Allah, sanggup tuan-tuan disuruh menyembelih anak? Hah? Nyembelih kambing aja masih pilih. Gimana cara Ustaz? Awak kambing kesayangan nih, awak nak korban pula kan? Ini nyembelih anak, tapi demi cinta pada Allah, sanggup. Cinta sama Allah, sanggup. Kayaknya sampai di situ aja lah dulu ya. 2 cukup ya? Gimana Pak? 2 aja lah dulu, besok kita tambah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, selalu berta'awuz. Yang kedua, jaga ketakwaan dan iman kita. Kerjakan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Dan Allah janji, dia akan pelihara kita. Dan kalau Allah yang pelihara, tak ada yang bisa menembus penjagaannya. Tak ada yang bisa menembus penjagaannya. Itu saja. Insya Allah, yang 8-nya, kita cicil aja besok. Karena memang kredit itu lebih dianjurkan sekarang. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.